Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Tola. Saya dari kelas A, Pendidikan Sejarah semester 5, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Dengan memenuhi tugas mata kuliah oleh dosen pengampu yaitu Bapak Andris Kamalae, SPD MPD, dengan mata kuliah Sejarah Indonesia masa Orde Baru sampai Reformasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kritik buku Sejarah Nasional Zaman Jepang dan Zaman Indonesia Jilid 6 dengan penulisannya Nugroho Noto Susanto dan Marwati Joenet Poes Ponegoro yang dikutip dari beberapa jurnal, yaitu Jurnal Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Demokrasi Liberal yang ditulis oleh Johan Setiawan. Yang dikutip dalam jurnal yaitu Kabinet pada masa parlementer. Yang pertama itu Kabinet Nasir. Kabinet Nasir adalah utama yang menjalankan pemerintahan yang berlangsung semenjak 6 September 1950 sampai dengan 20 Mei 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir atau didukung oleh partai, dan ada beberapa menteri yang non-partai. Pada awalnya kabinet ini merupakan kabinet koalitif, akan tetapi PNI sebagai partai terbesar kedua dan diberikan kedudukan yang sesuai, atau PNI yang menuntut pemilihan anggota perwakilan daerah supaya lebih demokratif. Mosi yang diterima oleh pihak parlemen yang mengakibatkan hubungan kabinet dengan parlemen menjadikan lebih kaku, ditambah dengan beberapa partai dukungan. Kabinet justru menarik menteri-menterinya dan kabinetnya seperti Partai Indonesia Raya atau PER. Maka belum genap 1 tahun, Nasir mengembalikan mengembalikannya kepada Presiden Soekarno. Kemudian kabinet kedua itu ialah Sukiman, kembalikannya Tumandan, Perdana Menteri. Presiden memaksakan untuk membentuk kabinet baru menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Kabinet kedua ini merupakan koalisasi antara Partai Masyumi dan PNI Dr. Sukiman, Wirjo Sanjojo atau Masyumi, dan Sudirjo atau CNI. Jurnal Penelitian Sejarah yang ditulis oleh Harik Naredi, dan Jurnal Program Studi Peradaban Islam yang ditulis oleh Ahmad Khairul Rafiq. Di dalamnya mengkritik buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6. Sejak tahun 1950-an dirintis penulisan sejarah nasional, namun gagal dan baru dilakukan secara serius sesuai Seminar Sejarah Nasional 2. 10 tahun berlalu sejak buku standar Sejarah Nasional Indonesia untuk pertama kalinya disiap untuk dicetak pada tahun 1974 sebagai seorang ikat, serta di dalam upaya penyusunannya ada keharuan tertentu. Pada waktu yang sekarang menyambut penerbitan edisinya yang keempat, setelah hadir satu daluarsa, buku ini telah memperoleh tempat di dalam hati bangsa Indonesia sedemikian rupa sehingga mendorong orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membajak isinya dan menerbitkannya secara tidak sah. Karena itu, sudah sewajarnya jika pada tahun ini diterbitkan edisi yang keempat setelah edisi yang kedua dan ketiga habis seluruhnya. Sejak buku Sejarah Nasional Indonesia ini diterbit untuk pertama kali pada tahun 1975 dan selanjutnya pada tahun 1977 sampai hijau, dan pada tahun 1981 sampai dengan 1983 sampul biru. Kehadirannya sudah mantap dan kehidupan bangsa Indonesia bahkan dalam sambutan masyarakat mendapat nama julukan buku standar. Memang hingga kini buku ini masih unik karena merupakan buku sejarah Indonesia pertama yang substansial hasil karya orang Indonesia. Dengan segala kekurangannya, buku ini dapat menyampaikan suatu view from within, pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya. Para pengarang sendiri merasa bahwa buku ini sudah
perlu diterbitkan dalam suatu edisi revisi yang telah disesuaikan dengan hasil penelitian mutakhir. Namun usaha semacam itu memerlukan waktu yang lebih lama dengan koordinasi yang tidak mudah. Karena itu, telah diputuskan untuk menerbitkan edisi yang telah mulai mengalami perbaikan tetapi belum sepenuhnya. Selanjutnya, usaha melakukan revisi besar akan diusahakan terus. Hal itu adalah semata-mata karena edisi-edisi sebelumnya telah lama habis. Padahal pemerintahan masyarakat sudah sangat mendesak, karena sementara ini timbul satu generasi baru cendekiawan yang belum sempat memiliki buku standar sejarah nasional Indonesia. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 dengan Nugroho Notosusanto sebagai ketua, Saleh Ajamahari, Arwiyadi, Rasmani, Santoso, Emilia B. Musin Wismar, Moele Marboen sebagai anggota. Banyak menuai kritik sebanyak 17 buku dan 14 karya Nugroho Notosusanto sendiri dijadikan acuan jilid 6. Kemudian menyusul 13 karya A.H. Nahasution dan 13 karya Aidit, sedangkan artikel penulisan lain tidak melebihi. Walaupun hal itu secara lukisan tidak salah tetapi mengesankan, penulisannya banyak menyabarkan pendapatnya sendiri daripada melakukan kajian-kajian sejarah utuh. Selain itu, kerangka alumannya itu tidak jelas dan kata-kata yang dipakai mirip laporan jurnalistis. Logika yang dipakai dalam menarik kesimpulan sering tidak jelas. Sejak tahun 1950-an dirintis penulisan sejarah nasional namun gagal, dan baru dilakukan secara serius sesuai Seminar Sejarah Nasional II. Pemerintah membentuk tim yang dipimpin oleh Soekarno, Sartono, Kardirjo, Marwati, Joenet Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. Buku itu terdiri dari 6 jilid. Jilid 1 yaitu Zaman Prasejarah di Indonesia. Jilid 2 Zaman Kuno. Jilid 3 Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 1500 sampai dengan 1800. Jilid 4 ke-19 1800 sampai 1900. Jilid 5 Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda 1900 sampai dengan 1942. Jilid 6 yaitu 1942 sampai dengan 1984. Buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 edisi keempat 1984 ini berbeda dengan edisi terdahulu, khususnya mengenai bentuk penyajiannya. Edisi terdahulu buku terbagi atas 3 bab dengan bentuk penyajian profesional bab 1 dan bentuk penyajian struktural bab 2 dan bab 3. Pada edisi keempat ini, buku terbagi atas 5 bab, yaitu seluruhnya disajikan secara prosesual, dimaksudkan untuk memberikan kegomlangan proses dari semua peristiwa secara kronologis. Sedang usaha penyempurnaan lainnya yang kami lakukan adalah menambahkan beberapa peristiwa yang penting pada periode Orde Baru yang direntang sampai masa yang mutakhir. Berikutnya yaitu judulnya Poster dan Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, yang ditulis oleh Nutri Liman. Yang dikutip dalam jurnal ini itu adalah perjuangan reformasi rakyat Indonesia yang diawali kedatangan Jepang yang dalam waktu singkat
dapat membutuhkan kekuasaan kolonial Belanda, semangat revolusi itu semakin membara. Beberapa tahun kemudian terdengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dalam Perang Asia Pasifik. Rayap kekalahan tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan demikian secara otomatis sekutu berhak atas seluruh daerah penjajahan Jepang Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.